Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nazwa Amelia Nesila Putri dengan NIM 362556301053 dengan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faktur dengan NIM 3625663010057. Kami dari kelas TRK 1B. Di sini kami akan mempresentasikan dan juga menjelaskan tentang IRD toko online dan juga implementasi basis data toko online. Nah, yang pertama adalah IRD toko online yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang diagram IRD untuk toko online yang melibatkan entitas seperti pembeli, penjual, dan barang. Gambaran umum sistem diagram ini adalah entity relationship diagram atau IRD untuk sistem toko online. IRD ini menggambarkan entitas tabel dalam sistem, atribut dari setiap entitas, relasi antar entitas, primary key, dan foreign key. Sistem ini dirancang untuk mengelola yaitu data pembeli, data penjual, dan data barang. Proses transaksi pembelian. Penjelasan setiap entitas yaitu tab- tabel pembeli. Tabel ini menyimpan data pelanggan. Primary key, ID pembeli, atributnya yaitu nama, email, alamat, dan nomor telepon. Satu pembeli bisa melakukan banyak transaksi. Satu pembeli ke N transaksi. Dua, tabel penjual. Tabel ini menyimpan data atau toko primerika yaitu ID penjual, atributnya nama toko. Satu penjual bisa menjual banyak barang. Satu penjual ke N barang. Tabel barang yaitu tabel ini menyimpan data produk yang dijual. Primary key-nya yaitu ID barang, foreign key-nya ID penjual menghubungkan ke tabel penjual. Atribut lain yaitu nama barang, deskripsinya, harganya, dan stok. Artinya, tiap barang pasti dimiliki oleh satu penjual. Tabel transaksi. Tabel ini menyimpan data transaksi pembelian. Primary key-nya yaitu ID transaksi, foreign key-nya yaitu ID pembeli, ID pembeli bukan ke pembeli. Atribut lain, tanggal transaksi, total harga, status. Artinya satu transaksi hanya dilakukan oleh satu pembeli. Tetapi satu pembeli bisa memiliki banyak transaksi. Yang kelima yaitu detail transaksi. Tabel ini adalah tabel penghubung antara transaksi barang karena relasi antara transaksi dan barang adalah many to many. Maka dibuat tabel perantara. Primary key, composite key, ID transaksi, ID barang, foreign key-nya ID transaksi ke transaksi, ID barang ke barang. Atribut tambahan yaitu jumlah subtotal, artinya satu transaksi bisa berisi banyak barang dan satu barang bisa muncul di banyak transaksi. Penjelasan relasinya yaitu pembeli ke N transaksi. Pembeli ke N transaksi. Satu pembeli bisa melakukan banyak transaksi. Penjual satu ke N barang. Satu penjual bisa menjual banyak barang. Transaksi N, transaksi N ke N barang. Dipecah menggunakan tabel detail transaksi. Alur sistem secara sederhana, penjual mendaftarkan barang, pembeli memilih barang, sistem membuat transaksi, detail transaksi mencatat barang apa saja yang dibeli. Stok barang akan berkurang sesuai jumlah pembelian.
Kesimpulan, sistem sudah memenuhi konsep normalisasi dasar. Setiap tabel memiliki primary key. Relasi antar tabel dijaga dengan foreign key. Relasi many to many diselesaikan dengan tabel penghubung. Struktur ini mendukung sistem toko online yang terstruktur dan konsisten. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Naswa Amelia Putri. Baik. Nah, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang implementasi basis data toko online yang di mana diagram IRD yang sudah kita buat kemudian diimplementasikan ke dalam bentuk tabel pada basis data relasional yang berisi primary key atau PK sebagai identitas unik data dan juga foreign key atau FK untuk menghubungkan antar tabel. Yang pertama adalah tabel pembeli. Pada tabel pembeli tersebut memiliki beberapa atribut yang di mana atribut tersebut memiliki tipe data dan juga keterangan yang berbeda. Yang pertama adalah ID pembeli yang bertipe data in dengan keterangan primary key. Jadi, setiap pembeli memiliki ID unik. Jadi, setiap pembeli itu ID-nya itu tidak sama. Yang kedua adalah nama yang bertipe data varchar 100 dengan keterangan nama pembeli. Nah, varchar 100 tersebut merupakan tipe data untuk menyimpan teks dengan panjang maksimal 100 karakter. Yang ketiga adalah email yang bertipe data varchar 100 dengan keterangan email pembeli. Yang keempat adalah alamat yang bertipe data teks dengan keterangan alamat pembeli. Yang terakhir adalah nomor telepon yang bertipe data varchar 15 dengan keterangan nomor telepon pembeli. Selanjutnya adalah tabel penjual, di mana pada tabel penjual tersebut hanya memiliki dua atribut saja, yaitu ID penjual dan juga nama toko. Nah, ID penjual yang bertipe data in dengan keterangan primary key dan yang terakhir adalah nama toko yang bertipe data varchar 100 dengan keterangan nama toko. Jadi, satu penjual bisa memiliki banyak barang pada tabel 2 yaitu tabel penjual. Yang ketiga adalah tabel barang yang memiliki 5 atribut. Yang pertama adalah ID barang yang bertipe data in dengan keterangan primary key. Yang kedua adalah nama barang yang bertipe data varchar 100 dengan keterangan nama barang. Yang ketiga adalah harga dengan tipe data in keterangan harga barang. Yang keempat adalah stok yang bertipe data in dengan keterangan stok barang. Dan yang terakhir adalah deskripsi yang bertipe data teks dengan keterangan foreign key penjual. Nah, selanjutnya adalah tabel transaksi yang memiliki atribut sebanyak 5. Yang pertama adalah ID transaksi yang bertipe data in dengan keterangan primary key. Yang kedua adalah tanggal transaksi yang bertipe data date dengan keterangan tanggal transaksi. Yang ketiga adalah total harga dengan tipe data in dan keterangan total harga. Yang keempat adalah status yang bertipe data varchar 100 dengan keterangan status transaksi. Dan yang terakhir adalah ID pembeli yang bertipe data in dengan keterangan foreign key penjual. Dan tabel terakhir adalah tabel terdiri dari yang memiliki 3 atribut. Yang pertama adalah ID transaksi yang bertipe data in dengan keterangan foreign key yaitu transaksi. Yang kedua adalah ID barang yang bertipe data in dengan keterangan foreign key.
Dan yang terakhir adalah jumlah yang bertipe data in dengan keterangan total harga. Nah, jadi teman-teman, kesimpulan dari apa yang sudah saya jelaskan itu yang pertama adalah pada setiap tabel pasti memiliki primary key dan juga sebagai identitas unik. Nah, dan juga memiliki foreign key yang menjaga integritas data antar tabel, di mana relasi many to many berhasil dipecahkan menggunakan tabel perantara. Jadi, struktur tersebut sudah sesuai dengan konsep database relasional. Jadi gitu ya teman-teman. Nah, sekian presentasi dari kami berdua. Saya Nazwa Amelia Naisila Putri dengan rekan saya Saya Muhammad Faktur. mengucapkan terima kasih yang sudah menonton. Terima kasih teman-teman.